لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kedermawanan kolektif bagian dari isi buku 3 Mahkota Kepribadian. Hadirin, ada satu riset lembaga kemanusiaan mengatakan bahwa kaum muslimin jamaah di Nusantara ini kebanyakan solehnya itu di tasbih, di biji-biji tasbih, di zikir. Kantongnya, rekeningnya belum soleh. Karena itu laju kotak amal di masjid, laporan infak jamaah sangat minim sekali. Karena solehnya tasbih tidak berbanding lurus dengan solehnya kantong, solehnya rekening, dan solehnya transfer kita ini kepada dakwah. Kenapa? Sebabnya banyak. Teologi, tasawuf, sebab-sebab penjajahan, peminggiran, marginalisasi, dan lain-lain. Karena itu, kedermawanan kolektif menjadi sebuah keharusan dalam kerja-kerja dakwah. Persoalan pertama. Persoalan kedua, yang memainkan secara masif ayat-ayat sedekah umumnya adalah gerakan-gerakan dakwah yang dalam tanda kutip bermasalah. Karena itu kalau kita jujur mengakui kotak amal, sedekah, dan dana-dana dakwah, kita akan lebih banyak dapati. Misalnya Yahudi punya konsep the blue puska, yakni hampir 40% jamaahnya mereka dorong untuk menjadi mitra mereka. Di dalam teologi Nasrani ada dana persepuluhan, ada dana persembahan, dan ada dana-dana yang lain. Di dalam Syiah ada humus, ada setoran-setoran. Di kelompok-kelompok yang lain pun ada. Sementara di kalangan ahlu sunnah, persoalan ini entah dengan sebab internal yang lain, kita dapati kurang begitu agresif, semasif yang ada di kalangan ahlul kitab atau gerakan-gerakan pseudo Islam yang lain. Firman Allah, sabda Nabi, fatwa para ulama mengenai keutamaan sedekah ini sangat banyak sekali. Ittaqun nara walau bisyikkit tamar. Bersedekahlah kalian walaupun dengan sebiji kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Barra bin Adzib radhiyallahu an, pada saatnya manusia terkubur miring kanan di liang lahatnya, belum pergi para pengantarnya, maka dibangunkanlah mayat ini dan datanglah seseorang yang menggembirakan dia. Apa kata orang ini? Ana amaluka saleh,
akulah amal solehmu, sedekahmu. Yattabi'ul mayyit salasa yarji'u ithnani wa yabqa wahid. 2 kembali harta dan keluarganya, dan 1 yang menemani dia, yakni sedekah dia. Dia lihat kanan kiri, lihat muka belakang, tak ada yang dilihatnya kecuali apa yang dulu pernah ia keluarkan di dunia. Karena itu Nabi mengatakan mayat itu ditemani oleh 3 perkara, 2 kembali dan 1 yang menemani dia. Ternyata sedekah itu bermetamorfosis menjadi teman, dan inilah yang disebut di dalam doa takbir jenazah kita yang takbir ketiga, Allahumma abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zaujan khairan min zauji. Penggantian abadi, rumah, pasangan mati, teman, itu hasil daripada kedermawanan kolektif. Disebut kedermawanan kolektif karena gerakan sedekah ini perlu gerakan nasional, perlu rame-rame. Idza jaa nasrullahi wal fathu, perlu rame-rame. Karena itu hadirin sekalian, di musim COVID-19 ini, Hudaya Safari, Dewan Dakwah, agamawan, rohaniawan, motivator mengajak supaya di dalam sempit pun gerakan kedermawanan kolektif ini segera kita sambut, supaya Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat kita punya masalah kebangsaan, masalah keumatan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memahkotai diri kita ini sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dari sorga yang 8, terserah di pintu mana kita akan masuk. Kedermawanan kolektif semoga menjadi kerja besar dakwah dan kejamaahan kita, sehingga lahir Abu Bakar baru, lahir Utsman bin Affan yang baru, lahir Khadijah yang baru dalam menghidupkan dakwah di tanah air ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Hudaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.